Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya, Mas. Nama saya Nurul Hovia, biasa dipanggil Via. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS 2021 di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama saya Faris Mutazul Haq. Di sini saya sebagai mahasiswa di jurusan manajemen hutan ya, Mbak. Oh, oke. Untuk Mas Faris sendiri, saat mendengar kata wawasan kebangsaan dan bela negara, apa sih yang terlintas di pikiran Mas Faris? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu cara pandang masyarakat Indonesia terhadap bangsanya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan terus untuk bela negara, menurut saya upaya yang dilakukan oleh dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara itu sendiri, Mbak. Oh, oke. Kalau menurut Mas Faris, seberapa penting sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Menurut saya sih sangat penting ya, Mbak, kalau wawasan kebangsaan dan bela negara, karena melalui wawasan kebangsaan warga negara menjadi tahu jati diri bangsa negara Indonesia dengan berbagai ragam keberagamannya. Oke. Terus begitu begitu juga dengan bela negara sangat penting juga menurut saya, karena melalui bela negara masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Oke. Kalau dari pemahaman Mas Faris, keberagaman yang seperti apa sih gitu, Mas? Kalau menurut saya keberagaman itu kan banyak macamnya ya, Pak. Kalau di Indonesia ini kan mulai dari adat istiadatnya, dari budayanya, dari bahasanya, dari suku, dan mungkin masih banyak lagi sih, Mbak, yang belum, yang nggak bisa saya sebutin tuh. Oh, oke. Iya. Memang sangat beragam ya, Mas, budaya di Indonesia itu. Iya. Ada isu penyalahgunaan narkoba gitu. Kalau menurut pendapat Mas Faris sendiri, untuk penyalahgunaan narkoba itu gimana sih, Mas? Kalau menurut saya penyalahgunaan narkoba itu memiliki dampak yang sangat buruk ya, Mbak. Jadi narkoba ini emang benar-benar harus diperangin, Mbak. Soalnya kan ya istilahnya di balik dapat merusak diri sendiri, dapat merusak bangsa di negara Indonesia, terus ya intinya dapat merugikan banyak pihak sih, Mbak, kalau menurut Oh, saya. oke. Sebagai mahasiswa nih, Mas Faris, bagaimana sih langkah-langkah yang Mas Faris ambil untuk memerangi narkoba ini? Dari saya pribadi memberikan pemahaman terhadap keluarga, terhadap teman-teman, dan pada pada orang-orang terdekat saya sih, Mbak. Dan mungkin kalau untuk memerangi itu mungkin bisa melaporkan ke pihak yang berwenang jika menemukan atau jika ada indikasi-indikasi narkoba gitu, Mbak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon waktunya sebentar. Dari coach, salah satunya itu melakukan interview kepada narasumber terkait pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu terkait isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Randi Kausar. Saya di Taman Nasional Tesonur sebagai pengendali ekosistem hutan. Menurut Bapak itu apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang dalam penyelenggaraannya yaitu kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berarti memandang utuh ke dalam diri sendiri ya Pak, sebagai suatu bangsa ya Pak? Nah,
Kalau bela negara Bapak? Bela negara itu singkatnya adalah konsep yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kita menjaga dan mempertahankan eksistensi keberadaan negara kita. Terus kalau korupsi yang masih terus ada, ibaratnya kayak tidak menimbulkan efek jerah gitu. Menurut Bapak, kenapa isu-isu itu bisa terjadi di bangsa kita gitu Bapak? Kalau berdasarkan pandangan saya, korupsi itu terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Itu menurut saya. Jadi seseorang yang mempunyai kekuasaan dan dia memonopoli sesuatu hal, tapi tidak ada akuntabilitas di dalamnya, itu bisa terjadi korupsi. Terus yang lagi mana juga isu terorisme. Terorisme itu bisa terjadi karena adanya komunitas garis keras pendukung suatu kelompok yang sekarang dibilang kelompok radikal. Mungkin bisa jadi doktrin-doktrin yang mereka sampaikan kepada pelaku garis keras tersebut itu bisa melalui media, seperti itu berlanjut. ASN itu salah satu kuncinya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kira-kira untuk meredam atau tidak menjadi bagian makin maraknya isu-isu ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN Pak? Sebagai ASN, pertama seperti saya bilang sebelumnya, internalnya harus kita kuatkan dulu. Internal yaitu dari dalam diri sendiri. Pertama, iman atau takwa. Nah, iman dan takwa itu harus kita perkuat. Jadi bagaimanapun orang mencoba memasukkan paham radikalisme, kalau kita mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat, saya rasa itu tidak akan gampang orang akan mempengaruhi kita. Jadi korupsi bisa kita alami dan terorisme bisa kita putus mata rantainya jika keimanan dan ketakwaan kita bisa kita perkuat. Terus sebagai ASN, kita sebagai salah satu abdi negara, kita harus tunduk dan taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita adalah penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat. Halo, selamat malam Di. Malam Kak. Oke, ini sebelum saya mulai wawancara hari ini, mungkin Adi kenalan dulu. Jadi sebelumnya nama saya Geraldi, saya baru saja lulus dari kelas 12 tahun ini. Adi pernah dengar nggak yang namanya wawasan kebangsaan atau bela negara? Pernah Kak. Pernah. Menurut Adi apa? Menurut Adi, wawasan kebangsaan itu merupakan sudut pandang suatu negara dalam memahami aspek suatu negaranya, dan kemudian bela negara sendiri sikap kita atau perilaku kita dalam membela suatu negara itu sendiri. Seperti ya salah satunya ya cinta tanah air seperti itu. Oh, oke. Nah, menurut Adi yang paling mengancam kedaulatan negara itu apa? Menurut Bapak tadi? Salah satu contoh kasusnya Menurut Bapak tadi? narkoba. Menurut Adi mengapa itu bisa seperti itu? Karena narkoba sendiri yang seperti kita ketahui ya pasti punya dampak yang begitu besar bagi siapapun, khususnya masyarakat, apalagi suatu negara. Jadi kalau misalnya dari kita sendiri kita memakai narkoba kemudian kita terjerumus ke sana, tentu saja itu merugikan banyak hal, terutama diri kita sendiri. Kemudian yang paling besar mungkin akan merugikan negara itu sendiri. Saat ini yang kita ketahui bersama, narkoba begitu banyak memberikan dampak buruknya. Menurut Adi bagaimana sih pengaruh narkoba dalam kemampuan kita untuk membela negara? Tentu kan bela negara sendiri yang seperti kita ketahui, kalau kita tidak mempunyai kesehatan secara emosional yang bagus, tentu itu akan merusak gitu atau mengganggu seperti itu. Nah, kalau penggunaan narkoba masih terus dilakukan atau masyarakatnya tidak sadar akan dirinya sendiri, ya tentu akan susah gitu. Bagaimana cara kita membela negara sedangkan kita sendiri merusak diri kita, seperti itu kan. Apa harapannya Adi ke depannya buat negara kita tercinta ini? Mungkin harapan Adi buat negara ya pasti yang pertama
berharap negara jauh lebih baik lagi. Apalagi banyak yang dapat merusak negara. Salah satu tadi yang kita telah bahas itu narkoba dan masih banyak hal lainnya. Dan berharap negara bisa lebih berkembang dan jauh lebih baik lagi pokoknya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Abdul Halim. Betul? Ini mohon izin Ya, oke. melakukan wawancara saya ini ke Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila itu artinya meskipun berbeda-beda namun tidak dapat dipisahkan, namun tetap satu walaupun berbeda-beda, namun tetap satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Menurut Bapak, apa saja upaya bela negara? Ini kan di topik bela negara. Iya. Ya, yang bisa dilakukan saat ini. Saat ini terkait dengan pandemi COVID-19, saya kira kita semua sebagai warga negara untuk bela negara itu ya kita mematuhi aturan protokol tentang penanggulangan COVID-19. Membiasakan diri mencuci tangan setiap hendak melakukan sesuatu atau setelah melakukan sesuatu. Cuci tangan dengan sabun, pakai masker. Semua yang terjadi ini tidak lepas dari kekuasaan Allah. Kita harus menjaga iman. Selain usaha, kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar pandemi ini segera berlalu. Dari sekian banyak isu antara lain yang terorisme, korupsi, narkoba, miras. Sekian banyak isu tersebut, isu mana yang paling aktual, real atau nyata? Kira-kira boleh dipilih 3 isu, 2 atau 3 isu lah. Oh ya. Isu yang paling ini adalah tentang miras. Karena banyaknya orang bisa menggunakan miras baik itu buat sendiri atau dari produksi pabrik. Itu banyak orang yang menggunakan. Nah, ini yang paling isu yang paling santer tentang miras. Kemudian tentang narkoba. Karena sekarang sudah banyak jaringan-jaringan pengedar narkoba. Kadang-kadang kita tidak tahu orang di sekitar kita bisa saja terjerat dalam jaringan narkoba. Karena itu kita harus memberikan pelajaran kepada anak-anak kita tentang bahaya narkoba supaya anak-anak bisa menjauhi narkoba. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil analisis sebagai berikut. Pada kelompok usia muda yang diwakili oleh pelajar dan mahasiswa, sudah cukup mengerti tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal ini dikarenakan pada rentang usia tersebut, mereka terbuka pada informasi digital dan tingginya tingkat pendidikan para narasumber. Pada kelompok usia tua, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara sudah sangat mendalam karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan pekerjaan. Secara garis besar, para narasumber sudah memiliki pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara, serta menyadari pentingnya nilai-nilai wawasan kebangsaan terhadap keutuhan dan jati diri bangsa dan nilai-nilai bela negara untuk membentuk kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sosial mereka berada. Nilai-nilai bela negara akan terus relevan dan dapat diimplementasikan pada semua profesi dan lapisan masyarakat.